Halo, selamat siang adik-adik semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung bersama Ibu Virgin di sini. Nah, kita sama-sama hari ini mau melanjutkan eksposisi kitab Matius dengan temanya Kuasa Kristus atas Setan. Emang bener ada setan? Siapa di sini anak-anak kalau malam-malam lagi tidur nih ya, tiba-tiba kebelet pengen pipis, tapi ditahan-tahan karena takut gelap. Nanti kalau ke WC sendiri, takut ada setan gitu ya. Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Ya, tapi anak-anak ya di sini kita mau sama-sama belajar. Kristus berkuasa atas setan. Dan memang setiap hari itu sebetulnya adalah peperangan rohani, peperangan kita melawan si iblis, melawan si setan. Tapi cara kerja iblis sebetulnya yang canggih itu bukan nakut-nakutin kamu, hihihi sini aku takutin, bukan gitu ya. Kalau gitu kita langsung malah lari kepada Tuhan, Tuhan tolong ya. Tapi iblis itu bekerja justru membuat dosa begitu menarik. Ya ayo sini, menarik kan, menyenangkan bukan? Tanpa terasa kita dibawa semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan. Nah, biarlah kita boleh selalu ingat, selalu sadar, tiap-tiap hari adalah peperangan melawan si setan, melawan si jahat. Ya, nah karena itu kita mau sama-sama latih lagu kita. Hari ini kita mau nyanyi dengan temanya Maju Laskar Kristen. Kita ini tentara-tentaranya Tuhan. Dan kita melawan kuasa iblis bukan dengan gagah kuatnya kita, bukan karena kita jago karate atau punya senjata canggih, bukan. Tapi dengan pertolongan dan firman Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita sama-sama latih lagu kita yang akan kita nyanyikan. Maju Laskar Kristen, bait ke-1-nya saja. Coba kita latih lagu ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Terus coba kalau bayangin kita tentara ya. Kalau tentara gak ada yang letoy-letoy ya. Tentara jalannya tegak. Dem, 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 dem. Jadi lagu ini temanya seperti lagu march yang menggambarkan tentara sedang berjalan. Maju Laskar Kristen. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan memble-memble, lemes-lemes. Tapi semangat berperang untuk membela nama Tuhan. Mari kita sama-sama latih lagu ini sekali lagi. Kita nyanyiin sekarang, coba latih bait yang keduanya. Siap. Meskipun hebatlah amarah iblis, pada Tuhan Yesus ia takutlah. Kalau tentara Yesus puji rajanya, tentu seluruh neraka gemetar takutlah. Maju Laskar Kristen, maju terus berperang. Dengan salib Yesus pastilah menang. Oke, anak-anak sekarang kita mau berdiam diri sejenak. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki anak-anak kita hari ini. Tidak ada lagi yang main-main. Kalau anak-anak yang berdiri boleh duduk dulu sekarang. Kita sama-sama tundukkan kepala, mengambil sikap doa dan bersaat teduh.
Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk keluarga, untuk kasih sayang penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman dengan baik, mengerti firman Tuhan yang dijelaskan, dan firman Tuhan sungguh memberikan ketenangan, kedamaian, menumbuhkan iman kami karena kami semakin mengenal siapa sih Allah yang kami percaya. Tuhan tolong biarlah kami sama-sama boleh belajar firman Tuhan, sama-sama bertumbuh bersama Engkau yang pelihara. Tiap-tiap hari kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Tiap-tiap hari kami boleh menang melawan kuasa si iblis. Karena ada Tuhan yang memberikan kuasa dan penyertaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, semua bangkit berdiri, tegap, gerak. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Lagu Maju Laskar Kristen kita nyanyikan ketiga baitnya. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Maju Laskar Kristen, maju berperang. Salib panji kita selalu di depan. Yesus yang memimpin umatnya menang. Mari kita kikis habis kuasa setan. Maju Laskar Kristen, maju terus berperang. Dengan salib Yesus pastilah menang. Meskipun hebatlah amarah iblis, pada Tuhan Yesus ia takutlah. Kalau tentara Yesus puji rajanya, tentu seluruh neraka gemetar takutlah. Maju Laskar Kristen, maju terus berperang. Dengan salib Yesus pastilah menang. Marilah hai kawan masuk barisan. Padukanlah suara dalam nyanyian. Insan dan malaikat pujilah Tuhan. Dari abad sampai abad syukur ucapkan. Maju Laskar Kristen, maju terus berperang. Dengan salib Yesus pastilah menang. Anak-anak, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita akan kembali melanjutkan eksposisi dari Injil Matius. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-8. Anak-anak dibuka ya. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Bapak akan bacakan di dalam terjemahan baru 2. Silakan anak-anak membaca Alkitabnya masing-masing. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu banyak sekali babi sedang mencari makan.
Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan membahas firman Tuhan. Tolong pimpin dan sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ada yang masih ingat kisah yang lalu yang sudah kita bahas? Bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas sebuah kapal. Kemudian dia menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menyeberang Danau Galilea, danau yang begitu luas, danau yang begitu indah, danau yang begitu besar. Tetapi di dalam perjalanan tiba-tiba ada angin ribut yang besar sekali, mau menelan kapal mereka. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekalian? Akhirnya mereka bisa selamat karena Tuhan Yesus menolong mereka. Karena Tuhan Yesus yang menghardik angin ribut itu. Sehingga angin itu tenang. Badai itu berhenti. Dan semua menjadi satu pemandangan yang begitu indah kembali. Setelah sebelumnya ada badai, ada awan hitam besar dan sebagainya. Anak-anak sekalian, lalu mereka menyeberang, mereka terus berjalan. Sampai mereka tiba di dalam perikop ini, mereka tiba di satu daerah yang dinamakan daerah Gadara. Daerah Gadara ini daerah di mana ya anak-anak sekalian? Kalau kita melihat di dalam peta kita, anak-anak sekalian, daerah Gadara adalah daerah yang masih berada di sekitaran Danau Galilea. Masih berada tidak jauh dari danau itu. Kota Gadara sendiri terletak sekitar 10 km kurang lebih dari bibir Danau Galilea. Maka ini tempat yang masih belum jauh dari tepian danau. Tapi kemungkinan besar Tuhan Yesus saat itu tidak langsung mendatangi kota Gadara. Tuhan Yesus saat itu sedang berada di sekitaran danau itu. Jadi mungkin dia berjalan sedikit dari danau itu, kemudian dia belum masuk ke kota Gadara, dia sudah bertemu dengan orang yang kerasukan setan ini. Maka anak-anak sekalian, karena itu kita melihat mungkin jaraknya tidak jauh dari tempat atau dari Danau Galilea. Dan dia belum masuk ke dalam kota Gadara sendiri. Anak-anak sekalian, Gadara itu apa sih? Kita harus mengerti terlebih dahulu. Tempat Gadara ini, kota Gadara ini apa? Gadara termasuk di dalam bagian daerah yang disebut di dalam istilahnya mereka Dekapolis. Dekapolis itu artinya apa? Dekapolis itu adalah 10 kota yang disatukan oleh pemerintahan Romawi saat itu. Karena mereka punya tradisi yang sama. Karena mereka punya kebudayaan yang sama. Karena mereka punya segala macam aktivitas yang mirip-mirip satu sama lain. Sehingga ini dijadikan satu menjadi seperti satu daerah yang begitu besar. Kalau di Indonesia mungkin mirip seperti kota atau daerah khusus ibu kota Jakarta ya, DKI Jakarta. Kalau kita melihat DKI Jakarta itu menjadi satu provinsi sendiri, menjadi satu daerah sendiri, di mana masuk banyak kota-kota yang lain. Bahkan ada orang yang mengatakan Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya, ada 5 kota yang menjadi satu daerah. Daerah ini daerah yang penting, daerah administrasi, daerah pemerintahan, daerah politik, dan sebagainya. Maka kurang lebih mirip-mirip seperti itu ya. Dekapolis ada 10 kota yang penting yang menjadi satu daerah besar. Dekapolis. Kotanya sendiri ada para ahli yang mengatakan enggak percis 10. Kotanya lebih dari 10. Tapi nama Dekapolis sendiri berarti 10 kota. Dan mereka di dalam 10 kota ini, mereka sama-sama menyembah berhala. Sama-sama mereka punya tradisi menyembah para dewa.
Meskipun di daerah Dekapolis itu anak-anak sekalian, banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Karena orang Yahudi sudah mulai pencar, sudah mulai berdiaspora meskipun belum berdiaspora secara besar. Tetapi meskipun banyak penduduk orang Yahudi di sana, mereka tetap mengatakan daerah Dekapolis ini adalah daerah bagi orang-orang kafir. Orang-orang yang dalam bahasa Inggris disebut Gentiles. Apa sih artinya kafir? Apa sih artinya Gentiles? Gentiles itu atau kafir itu artinya orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini bukan tanahnya orang Yahudi. Bukan tanah yang kudus. Bukan tanah yang suci yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka mereka berada di dalam perantauan. Ini tanah yang asing yang diberikan. Yang menjadi tempat tinggal mereka. Dan anak-anak sekalian apa yang terjadi? Di tanah yang asing ini bukan tanah orang Yahudi. Yang dimana seharusnya di dalam pembaca mula-mula saat itu. Di dalam kacamatanya mereka saat itu. Harusnya tempat ini bukan tempat di mana Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Mesias. Kalau dia Mesias, kalau dia Rabi, dia guru. Dia adalah juru selamat manusia. Dia harusnya melayani orang Yahudi di tanah Yahudi. Dia harusnya tidak pergi ke sana. Ngapain dia pergi keluar sana? Karena bagi bangsa Yahudi, orang-orang di luar sana sudah pasti bukan umat pilihan Tuhan. Sudah pasti mereka tidak diselamatkan seperti orang Yahudi. Maka itu anak-anak sekalian, waktu Yesus sengaja menyeberangi danau, bahkan kita tahu ceritanya hampir mati mereka di danau itu. Yesus sengaja menyeberangi danau. Ini merupakan satu rencana yang Yesus lakukan. Untuk apa? Bertemu dengan orang kerasukan setan ini. Tuhan bukan tiba-tiba kok ada orang kerasukan setan. Tidak. Tuhan tahu di situ ada orang yang kerasukan setan. Kita tahu dari mana bahwa Tuhan tahu? Karena kalau anak-anak baca ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-28 itu, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Maksudnya kalau misalkan ada satu hambatan, misalkan ya, Bapak tidak tahu kalian tinggal di kota mana. Misalkan saja di satu kota, di satu jalan yang ada di kota itu, ada hambatan. Ada orang gila yang ketika dia di situ dia akan meraung-raung. Semua orang yang lewat di situ akan dicakar, dilukai, dijamret, dirampas semua barang-barangnya dan sebagainya. Anak-anak, bukankah hal ini akan membuat satu kota geger? Kalian tahu geger ya? Geger itu artinya mereka kaget. Mereka akhirnya heboh. Wah, di jalan itu ada ini nih. Ini kan akan menjadi berita yang menyebar ke seluruh kota kan? Dan kalau kita melihat anak-anak sekalian, berita ini nampaknya sudah menyebar begitu luas sampai orang yang menyeberang pun tidak mau lewat jalan itu. Sampai orang yang menyeberang pun tidak mau lewat jalan itu. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melalui jalan itu. Anak-anak sekalian, kalau kita mau pergi misalkan dari Bandung ke Jakarta, kita sebelum pergi, kita pasti akan pikir dulu kan jalan mana yang bisa kita lewati. Kadang-kadang kita mungkin bisa melihat Google Maps. Kadang-kadang kita mungkin bisa melihat aplikasi Maps yang lain. Untuk mencari apa? Di jalan ini ada macet. Macet bisa puluhan kilometer. Pasti kita tidak mau lewat jalan situ. Maka anak-anak sekalian kita lihat bahwa berita ini kemungkinan besar sudah diketahui banyak orang. Termasuk Tuhan Yesus pun tahu di situ ada orang kerasukan setan yang akan mencelakakan dia. Tapi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sengaja lewat ke sana. Kenapa? Karena dia yang maha tahu. Dia punya rencana untuk menyelamatkan orang ini. Ini hal yang pertama. Hal yang membuat orang Yahudi akan kebingungan. Yang kedua anak-anak sekalian. Hal yang akan membuat kebingungan adalah yang lainnya. Yaitu apa? Mereka bertemu dengan babi. Ada kawanan babi. Anak-anak sekalian, babi itu binatang haram. Tidak ada di tanah Yahudi mereka pelihara babi. Tidak mungkin. Orang-orang itu bisa diusir keluar. Tidak mungkin mereka pelihara babi. Kenapa anak sekalian? Karena itu binatang haram. Mereka tidak boleh masuk ke tanahnya mereka. Babi-babi itu tidak boleh dipelihara di tengah-tengah komunitasnya mereka. Maka anak sekalian, biasanya orang-orang pinggiran lah yang akan memelihara babi. Dan ini menjadi satu tanda. Sekali lagi,
Tuhan Yesus datang. Kemudian di sana ada babi. Menurut hukum Taurat, ini binatang haram. Maka harusnya Tuhan Yesus tidak boleh datang ke sana. Bukan hanya babi, dia juga bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Yang baru keluar dari kuburan. Anak-anak sekalian, kuburan, kematian. Kematian, mayat dan sebagainya bukanlah hal yang pleasant. Bukanlah hal yang menyenangkan. Ini hal yang konotasinya juga selalu negatif. Konotasinya negatif. Anak-anak, tidak ada orang yang berlibur ke kuburan kan. Kamu mau liburan kemana? Ke kuburan. Gak ada anak-anak sekalian. Kenapa? Karena bukan masalah angkernya atau apanya. Tidak ya. Ini berbicara tentang orang mati. Kuburan itu berbicara orang mati. Dan orang mati yang ada di kuburan bukanlah target di mana Tuhan Yesus harus lewat ke sana. Maka sekali lagi anak-anak sekalian, kita lihat ada berapa layer. Yang pertama, dia harus datang ke tanah asing, tanahnya Gentiles, tanah non-Yahudi, tanahnya orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Yang kedua, dia harus bertemu dengan babi-babi yang dianggap haram di dalam tradisi Yahudi. Yang ketiga, dia bertemu dengan orang yang kerasukan setan, yang keluar dari kuburan. Anak-anak, dari tiga hal ini, semua akan membuat orang Yahudi bertanya, ngapain Tuhan Yesus ke sana? Ngapain? Apa untungnya Tuhan Yesus ke sana? Bahkan di akhir daripada cerita ini pun penduduk kota akhirnya marah dan mengusir mereka. Apa untungnya? Untuk apa Tuhan Yesus ke sana? Pertanyaan ini juga anak-anak sekalian yang bahkan dilontarkan juga. Ditanyakan juga oleh dua orang yang kerasukan setan itu. Dua orang yang kerasukan setan itu di dalam ayat yang ke-29 mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Anak-anak, di dalam kalimat lainnya kita bisa melihat mereka mungkin mengatakan, apa untungnya engkau datang ke sini? Di sini terlalu gelap. Di sini terlalu berdosa. Di sini merupakan seperti sarangnya dari dosa, sarangnya dari setan, sarangnya dari segala kejahatan. Hei Tuhan Yesus Kristus, engkau kan anak Allah, engkau kan terang itu, engkau kan raja segala raja. Mau apa engkau turun ke tempat yang begitu mengerikan ini? Ini seperti mengatakan anak-anak sekalian, kalau ada presiden dari Amerika Serikat datang ke Indonesia, turun sampai ke got, sampai ke kubangan-kubangan, sampai ke tempat-tempat saluran air itu, sungai-sungai di Indonesia, dia turun sampai ke situ untuk melihat di dalam situ ada apa. Pertanyaannya kan, ngapain Presiden Amerika Serikat turun ke sana? Mau apa? Tapi justru anak-anak sekalian, kita belajar di sini satu hal, yaitu apa? Manusia sering gagal melihat apa yang dilihat oleh Allah. Kita ini sering terdistraksi oleh dunia ini anak-anak sekalian. Apa maksudnya terdistraksi? Terganggu. Kita sering pikir apa yang kita pikir ini berharga. Ternyata ini bukanlah yang dianggap oleh Allah berharga. Tapi kalau kita melihat ada yang dianggap oleh Allah berharga, kita pikir itu tidak berharga. Maka anak-anak sekalian, penilaian kita sering salah. Kita sering melihat segala sesuatu dari apa? Dunia ini mengajarkan engkau untuk melihat segala sesuatu dari untung dan rugi. Untung dan rugi. Bahkan sudah diajarkan untung dan rugi itu bagi diri sendiri. Dari sisi keuangan, sisi ekonomi, sisi yang lain. Bagi diri saya sendiri. Sehingga kita lihat ya, ini sangat merusak. Kenapa? Kalau kita dari kecil lihat segala sesuatu berdasarkan nilai rupiahnya. Berdasarkan nilai untung ruginya anak-anak sekalian. Maka kita akan gagal melihat apapun dari kacamata Allah. Ingat ini baik-baik. Kalau kita selalu pakai pandangan melihat segala sesuatu dari untung ruginya. Kalau kita selalu pakai pandangan melihat segala sesuatu dari rupiahnya. Anak-anak kita bisa gagal melihat dari kacamata Allah. Bapak tidak katakan engkau tidak boleh pertimbangkan untung rugi. Engkau tidak boleh pertimbangkan rupiahnya. Bukan. Tapi itu bukan yang paling utama. Anak sekalian, Bapak mau tanya. Kalau itu yang paling utama, mungkinkah di dalam dunia ini ada para martir yang berani mati demi mengabarkan Injil?
Mungkinkah ada seorang bernama Rasul Paulus yang dia terus pergi ke setiap kota yang ada di Eropa waktu itu. Untuk apa? Memberitakan Injil. Anak-anak, siapa yang memberikan uang kepada Rasul Paulus? Gak ada. Hanya beberapa kadang-kadang gereja-gereja memberikan persembahan. Tapi sisanya apa? Rasul Paulus harus bekerja. Saudara, kalau mau dilihat dari untung ruginya, gimana sih ini? Dia sudah memberikan hidup dia untuk melayani dan sebagainya. Tapi dia tetap harus bekerja. Uangnya dipakai untuk pelayanan. Kalau kita lihat dari sisi untung dan rugi, mungkin Paulus tidak mau lakukan itu. Tapi anak-anak sekalian, perhatikan. Dia tidak lihat dari untung dan rugi. Dia tidak lihat dari nilai uangnya berapa. Hati-hati anak anak sekalian. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melihat pelayanan Tuhan dari sisi hanya dari uangnya saja. Hati-hati. Maka Tuhan Yesus tidak melihat dari sisi untung ruginya. Dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Dia mau ngambil mereka yang terhilang. Anak-anak sekalian, jika kita ada di posisi Allah, kita melihat dari kacamata untung rugi, kita pasti tidak akan membuat matahari seterang ini. Kita pasti tidak akan menurunkan hujan yang banyak. Tidak, saudara. Tapi kita bersyukur pada Allah. Bahwa Allah tidak melihat demikian. Dia senantiasa memberikan anugerahnya yang besar bagi kita. Matahari itu panasnya dan sebagai energinya begitu besar. Untuk apa? Menerangi manusia yang ada di dalam dunia ini. Bumi dibanding matahari, jauh matahari lebih besar dari bumi. Kenapa Tuhan harus bikin matahari sebesar itu? Kenapa tidak bikin lampu-lampu yang mendekati bumi saja? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan tidak membuat segala sesuatu berdasarkan untung rugi. Kristus sengaja datang karena ada dua hal yang manusia seringkali tidak mengerti. Dan yang hari ini kita mau belajar supaya kita mengerti. Yang pertama anak-anak sekalian, kita belajar. Hal pertama adalah Kristus di sini mengusir setan. Mengusir orang yang kerasukan setan. Anak-anak sekalian, kerasukan setan itu bagaimana ya? Bapak mau katakan satu kalimat. Tidak semua orang yang mengaku kerasukan itu benar-benar kerasukan. Sekali lagi anak-anak sekalian ya, perhatikannya. Banyak fenomena bisa kerasukan. Orang bisa mengaku-ngaku, saya kerasukan. Dia berbicara dengan bahasa dan sebagainya. Dia bisa mengaku-ngaku kerasukan. Tapi hati-hati anak-anak sekalian. Tidak semua orang yang mengaku kerasukan itu benar-benar kerasukan. Tidak semua. Ada orang yang menipu, ada orang yang tidak menipu. Tapi yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah bukan kita takut kerasukan. Bukan kita bingung menghadapi kerasukan setan. Tapi setan akan bekerja dengan cara yang sangat mematikan. Itu yang paling berbahaya. Anak-anak sekalian. Maka yang mau kita lihat sama-sama anak-anak sekalian. Ketika setan masuk ke dalam tubuh orang itu. Apa yang diperbuat oleh dia? Dia menghancurkan. Setan yang masuk dalam tubuh orang itu tidak pernah membuat kebaikan. Dia menghancurkan, dia menjadi orang yang sangat berbahaya. Dia menjadi orang yang merusak orang lain. Dan itu pekerjaan setan. Ini yang harus kita waspadai anak-anak sekalian. Yaitu apa? Yaitu setan tidak bekerja dengan cara dia menampakkan diri. Tidak. Setan tidak bekerja dengan cara dia lewat di pohon. Tunggu di guci. Enggak anak-anak sekalian. Karena kalau setan bekerja dengan cara demikian, kita tidak akan terjerat kuasa setan. Kita tidak akan terjerat jebakan dari setan. Karena mau lihat aja udah takut, udah pengen kabur. Tidak ada jebakan yang terlihat menyeramkan. Anak-anak mungkin pernah lihat ya jebakan tikus, saudara. Jebakan tikus itu kan kalian tidak kasih paku di situ kan? Enggak. Jebakan tikus itu seperti apa? Seperti tidak ada apa-apa. Ada makanan yang wangi rasanya. Ya, makanan yang wangi. Bagi tikus itu untuk lihat. Kemudian dia jalan pelan-pelan dia jalan. Dia lihat kiri kanan tidak ada orang. Ada makanan di sini, saya sudah lapar. Maka dia dekati. Waktu dia mau ambil makanan itu ternyata jebakan itu menjebak dia, menjerat dia. Akhirnya dia gak bisa keluar. Itu baru jebakan. Maka anak-anak sekalian. Setan yang merasuk manusia. Bekerja dengan cara apa?
dengan cara dia akan mendorong kita jatuh dalam dosa. Ini yang paling berbahaya, anak-anak sekalian. Dia akan menghancurkan relasi kita dengan Allah. Dan dengan demikian dia akan menghancurkan relasi kita dengan sesama kita. Oh anak-anak sekalian, orang yang sudah jatuh dalam dosa, jatuh dalam jebakan setan adalah manusia-manusia yang sangat kasihan. Mereka berteriak dan sebagainya, mereka tidak bisa lepas dari jebakan ini anak-anak sekalian. Dan mereka tahu ujung dari jebakan ini apa? Kesengsaraan, kehancuran. Anak-anak, banyak sekali orang yang kecanduan macam-macam, narkoba, kecanduan game, kecanduan macam-macam. Mereka tahu ujungnya apa. Mereka tidak punya harapan. Kasihan sekali. Itu sebab anak-anak sekalian di dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Jauhkanlah kami. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat itu. Yang jahat itu apa? Itu bukan masalah setan saja anak-anak sekalian. Setan itu akan bekerja dengan menjebloskan kita ke dalam dosa. Itu yang paling mengerikan. Maka anak-anak sekalian kita bisa melihat bahwa di dalam doa Bapa kami pun dikatakan Tuhan berikanlah kami anugerah supaya kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Dan kami tidak jatuh ke dalam jebakan dari si jahat. Caranya bagaimana? Caranya dengan Kristus yang menghancurkan setan. Kristus yang menghancurkan setan. Anak-anak sekalian, Bapak punya satu ilustrasi ya. Mungkin kalian pernah lihat juga ya, ada sekelompok anak ayam. Kemudian ada induk ayam yang menjaga sekelompok anak ayam. Lalu tiba-tiba ada satu kadal besar keluar dari tengah hutan. Mendatangi anak ayam itu, mau memakan anak ayam itu. Maka apa tindakan dari induk ayam ini, anak-anak sekalian? Dia tahu ada bahaya yang mengancam anak-anaknya. Maka yang dia lakukan apa? Dia bukan kabur, dia bukan lari. Kalau dia lari, dia kabur, dia tinggalin anak-anaknya. Itu induk yang jahat. Dan induk itu bukan induk ayam yang baik. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekalian? Dia dekati pemangsa itu, kadal itu. Dan dia mulai bertarung habis-habisan dengan kadal itu. Sampai kadal itu pergi, sampai kadal itu mati bahkan. Dan tidak bisa ganggu lagi anak-anaknya. Maka anak-anak sekalian, itulah yang kita bisa lihat dari apa yang Allah lakukan. Allah lakukan jauh lebih besar dari sekedar ayam. Tapi anak-anak sekalian, Bapak mau katakan begini. Kalau Allah begitu mengasihi kita, Dia bukan hanya memberkati kita. Dia bukan hanya mengobati luka kita. Dia bukan hanya memulihkan kita. Tetapi Dia juga akan menghancurkan yang jahat untuk melindungi kita. Anak-anak sekalian, itulah yang terjadi dengan Allah kita. Dia bukan balas dendam anak-anak sekalian. Dia bukan dengan benci, dengan sebel. Dia hancurkan setan, tidak. Tapi dia menghancurkan yang jahat. Dia mengusir setan. Kenapa anak-anak sekalian? Karena tidak ada tempat bagi setan di dalam kerajaannya Tuhan. Ini kerajaan milik Allah. Seluruh dunia ini, seluruh ciptaan ini milik Tuhan. Tidak ada tempat manapun selain Tuhan dan manusia dan umatnya yang akan tinggal di sini. Selain daripada itu, yang melawan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Gak ada tempatnya anak-anak sekalian. Karena kalau manusia tinggal bersebelahan dengan setan, manusia tidak bisa hidup anak-anak sekalian. Maka kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama anak-anak sekalian. Dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan perempuan maksudnya, dengan keturunan ular. Kenapa harus ada permusuhan anak-anak sekalian? Kenapa? Kalau tidak, ular itu akan mencengkram, menghancurkan manusia. Dan manusia akan berontak sepenuhnya melawan Tuhan. Manusia tidak bisa dipulihkan lagi karena manusia dan ular begitu bersatu. Tapi kita bersyukur pada Tuhan sejak awal, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang, Allah sudah memberikan pemisahan antara manusia dengan ular. Sehingga manusia tidak melakukan kejahatan, kebrutalan, kebuasan seperti setan. Tidak. Anak-anak sekalian, di dalam Alkitab pun dikatakan, orang-orang yang jahat sekalipun masih memiliki hati untuk anak-anaknya. Masih bisa mengasihi. Dia tidak menjadi seperti binatang yang akan mematikan anaknya. Tidak. Kenapa bisa begitu? Padahal dia sangat jahat kepada orang lain.
Karena Tuhan mengadakan pemisahan ini anak-anak sekalian. Maka kita melihat segala sesuatu yang melawan Allah. Segala sesuatu yang ingin menyakiti umat Allah. Akan diusir, akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena mereka tidak layak hidup di tengah-tengah kerajaannya. Maka anak-anak sekalian, di dalam tradisi orang kuno anak-anak sekalian, kita melihat tempat yang asing, tadi Bapak katakannya tempat yang asing, bukanlah tempat yang diberkati. Biasanya tempat yang asing itu merupakan satu tempat kutukan bagi orang Yahudi. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat di dalam konotasinya mereka, konteksnya mereka, ini wajar setan ada di sana. Kenapa? Karena itu di luar tanahnya orang Yahudi. Ini wajar setan ada di sana. Maka mereka orang-orang Yahudi tidak mau pergi ke sana. Karena di sana sepertinya tempat setan. Tapi di sini adalah tempatnya anak-anak Tuhan. Anak-anak sekalian, kita sering melakukan hal itu. Kita mengatakan, oh iya Tuhan berkuasa atas setan. Tuhan menghancurkan setan. Tuhan melindungi saya dari setan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita memberikan tempat bagi setan. Tempat apa anak-anak sekalian? Misalkan ya, Bapak mau singgung sedikit istilah ini ya. Istilah apa? Sekuler dan rohani. Yaitu apa anak-anak sekalian? Oh, kalau saya pergi ke gereja itu rohani. Ini Tuhan banget. Ini untuk Tuhan. Kalau saya pergi ke sekolah, ini kehidupan sekuler. Ini untuk saya pintar dan sebagainya. Kalau saya berdoa, ini untuk Tuhan. Ini rohani. Tapi kalau saya belajar, ini untuk diri saya. Ini bukan untuk Tuhan, ini sekuler. Kalau saya main, ini untuk diri saya, ini sekuler. Kalau saya harus pergi untuk mengabarkan Injil, nah ini baru rohani. Anak-anak sekalian, pemisahan ini adalah pemisahan yang berasal dari setan. Kenapa? Karena dengan demikian seolah-olah kita mengatakan, kalau saya pergi sekolah, kalau saya pergi untuk belajar, saya pergi untuk melakukan aktivitas saya yang lain, itu tidak ada kaitannya sama Tuhan. Kalau ada kaitannya sama Tuhan itu yang mana? Yang ini, yaitu apa? Waktu saya berdoa, waktu saya baca Alkitab, waktu saya menginjili, waktu saya ada di gereja, ini kaitannya sama Tuhan. Anak-anak sekalian hati-hati, itu sama dengan kita memberikan tempat seolah-olah ini punya setan, ini punya Tuhan. Tapi di dalam Alkitab tidak ada tempat buat setan. Sekali lagi anak-anak sekalian, maka di situ buat Tuhan, di sini buat Tuhan, di situ punya Tuhan. Di sini punya Tuhan. Semuanya adalah tempatnya Tuhan, kerajaannya Tuhan. Kalau begitu anak-anak sekalian, waktu kamu pergi ke gereja sama waktu kamu pergi sekolah, kamu harus mempermuliakan Tuhan. Itu buat Tuhan. Waktu kamu pergi bermain dengan kamu pergi mengabarkan Injil, itu sama-sama buat Tuhan. Maka Paulus katakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anak-anak ini harus kita mengerti. Kalau Tuhan saja mengusir setan dengan tanda bahwa tidak ada tempat bagi setan di dalam dunianya Tuhan. Di dalam kerajaannya Tuhan. Maka kita pun orang percaya, kita gak boleh kasih tempat buat setan. Tidak boleh. Kita gak boleh mengatakan itu mah punya setan, ini mah punya Tuhan. Tidak. Semuanya buat Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka anak-anak sekalian, ketika kita melihat hal ini, Kristus tidak memberi tempat bagi setan, kita pun tidak. Maka ketika setan berkata, kami belum waktunya dihukum. Apa maksudnya? Ini menantang belas kasihan Tuhan untuk memberikan tempat bagi mereka. Tetapi Kristus tetap mengusir mereka, mengarahkan mereka kepada babi-babi itu. Tanda meskipun ada masanya mereka akan dihukum, mereka tetap tidak berhak ada di dunia ini. Meskipun mereka akan mengalami penghukuman kekal suatu saat nanti. Tapi sekarang pun mereka tidak berhak ada di dunia. Jangan kasih hidupmu kepada setan. Jangan kasih waktumu kepada setan. Jangan kasih tempatmu kepada setan. Semua kamu harus berikan pada Tuhan. Ketika engkau tidak memberikan itu kepada Tuhan, engkau akan berikan itu perlahan-lahan pada setan. Hati-hati anak-anak sekalian. Maka kita belajar hidupku untuk Tuhan. Dan itu yang kita bisa lakukan untuk mengusir setan. Mengusir setan. Bukan kita menghardik-hardik orang dalam nama Yesus. Bukan anak-anak sekalian, bukan. Bukan kita memperlakukan seperti kita ini dukun.
Kadang-kadang orang Kristen tidak bisa dibedakan dengan dukun. Dia siram-siram minyak. Kemudian mengatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua dipercik-percik. Gak ada anak-anak sekalian seperti itu di dalam Alkitab. Bukan itu. Bagaimana cara kita mengusir setan anak-anak sekalian? Hidupmu tidak boleh dipakai setan untuk berdosa. Itu caranya kita mengusir setan. Karena hidup kita milik Tuhan. Umat Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Kita hidup dalam kerajaannya Tuhan yang harus mempermuliakan Tuhan. Ini hal pertama. Hal kedua anak-anak sekalian. Bukan hanya Tuhan mengusir setan. Tuhan pun melihat berharganya jiwa manusia. Anak-anak kalau kita melihat ya. Sekali lagi Bapak mau bahas ini sedikit. Dunia terbiasa melihat dari untung rugi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa marah. Kalau ada yang menguntungkan. Tetapi tidak kita dapati. Maka anak-anak sekalian seringkali manusia dikendalikan hatinya untuk prioritaskan apa yang bagi mereka anggap berharga. Namun mereka gagal melihat apa yang sesungguhnya paling berharga. Yaitu apa? Jiwa manusia. Anak-anak perhatikan ini ya. Jangan pernah tukar jiwa manusia dengan barang apapun di dalam dunia ini. Jangan pernah. Seringkali orang waktu kita menjadi bos, waktu kita menjadi atasan. Karena perusahaan rugi besar. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akhirnya mengorbankan orang-orang yang menjadi bawahan kita. Untuk apa? Untuk diusir begitu saja. Untuk tidak kita pedulikan dan sebagainya. Kenapa? Karena perusahaan rugi besar. Saya mesti dapat untung. Saya tidak peduli dengan mereka. Mereka harus keluar. Dan biarkan mereka hidup. Dengan cara mereka sendiri. Anak-anak sekalian, dunia ini kejam. Dunia terus mengajarkan kita untuk berani sikat orang. Berani hancurkan orang. Demi diri sendiri bisa berdiri. Demi saya sendiri bisa hidup. Saya mesti hancurkan orang. Maka yang dilihat apa anak-anak sekalian? Dunia ini hanya melihat uang. Melihat kepentingannya. Tapi mereka tidak lihat lagi jiwa manusia. Anak-anak sekalian. Jangan tukar jiwa manusia dengan apapun di dalam dunia ini. Karena itulah yang paling berharga anak-anak sekalian. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus jiwa manusia. Untuk menebus, menyelamatkan manusia. Ini yang disadari oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dia sengaja datang ke tempat yang tidak ada apapun yang menguntungkan. Tidak ada apapun, tadi kita sudah bahas. Ada 3 aspek yang justru merugikan dia. Tapi dia jelas-jelas sengaja datang untuk apa? Selamatkan orang yang dihancurkan oleh setan ini. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengasihi orang ini. Maka anak-anak sekalian, kisah ini bukan hanya menunjukkan kebaikan Kristus kepada orang yang kerasukan ini. Tapi juga kebaikan Kristus kepada kita. Anak-anak sekalian, apa bedanya kita dengan orang yang kerasukan ini? Apa bedanya? Mungkin kita tidak mengaum-ngaum di jalan. Mungkin kita tidak mencakar-cakar orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita tidak menyakiti orang lain. Tapi kita dengan dia sama-sama hidup di dalam dosa. Di dalam kejahatan kita. Di dalam kubangan lumpur itu yang paling dalam. Siapa yang mau selamatkan kita? Yang mau selamatkan kita harus adalah orang yang ada di atas. Gak bisa orang yang sama-sama di lumpur itu bersama dengan kita. Gak bisa. Harus ada orang yang di atas yang tarik kita, yang selamatkan kita. Tapi Kristus yang datang dari surga. Dia turun ke dalam dunia. Anak-anak sekalian, dia turun bukan jadi raja yang besar, yang punya tahta yang besar. Tidak. Dia turun untuk mati dan disiksa di atas kayu salib. Kita pun tidak pernah merasakan hal itu. Kita tidak pernah merasakan penderitaan yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Kita tidak pernah merasakan hinaan yang begitu besar. Kita tidak pernah merasakan salib itu seperti apa. Itu yang sangat mengerikan. Tapi Tuhan mau datang ke tempat itu. Hanya tempat itu. Untuk apa? Untuk selamatkan kita. Maka dia mau turun jauh sampai ke tempat titik yang paling dalam. Yang tidak mungkin ada manusia bisa sampai ke sana. Dia mau turun sampai ke sana. Untuk apa?
mengangkat kita naik. Dia mau datang ke tempat yang paling dalam. Mencari kita, anak-anak sekalian. Inilah kuasa yang bertolak belakang, yang sangat kontras dengan setan. Setan tidak mau repot-repot datang cari engkau. Setan tidak mau repot-repot datang tebus engkau. Tidak mau. Dia hanya mau seolah-olah membuat kebaikan kepadamu. Untuk apa? Untuk menipu engkau masuk, dan setelah itu engkau akan dijajah oleh dia. Engkau akan dihancurkan oleh dia. Dia hanya mau dirinya dipuaskan. Tapi Kristus tidak demikian. Dan tidak ada yang lain seperti Kristus. Setan terlihat seperti yang memenuhi keinginan kita. Padahal dia menjerat kita untuk menjadi budaknya. Hati-hati anak-anak sekalian dengan investasi setan atas dosa yang dapat merusak hidupmu. Bagaimana? Bagaimana caranya kita bertahan? Bagaimana kita caranya bisa bertahan dari semua itu? Kembali kepada Kristus. Turun, inkarnasi. Tirulah spirit inkarnasi dari Tuhan. Tirulah pengosongan diri daripada Kristus, anak-anak sekalian. Apa sih maksudnya pengosongan diri? Apa sih maksudnya inkarnasi? Kita bisa belajar dengan cara kita tidak mementingkan hak kita. Kalau ada orang yang kesulitan, kesusahan, anak-anak sekalian, kita mesti turun, kita selamatkan dia. Sabar menyelamatkan dia. Sabar memberitakan Injil kepada dia. Dan sebagainya, anak-anak sekalian. Engkau harus turun, engkau harus belajar mengasihi dia. Ada orang yang sakit, ada orang yang kesulitan, ada orang yang dalam pergumulan. Engkau mesti sama-sama menolong dia. Engkau mesti turun. Engkau bukan pukul-pukulan dengan temanmu. Engkau bukan tinju-tinjuan, sakiti orang lain. Tidak. Kalau kita melakukan hal itu, anak-anak sekalian, kita belum jadi murid Tuhan. Tapi lihat Tuhan Yesus. Dia mengasihi manusia. Dan dia sungguh-sungguh turun. Bahkan ke tempat yang paling gelap. Untuk angkat manusia naik. Dan itulah cara Kristus mengusir setan. Cara Kristus mengusir setan yang pertama adalah kita sudah belajar. Dia tidak kasih tempat untuk setan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk tidak kasih tempat untuk setan. Dan kita hidup mempermuliakan Tuhan. Cara kedua, ini yang terakhir. Kristus mengusir setan dengan cara apa? Bukan dengan adu kekuatan dengan setan. Bukan dengan adu perang dengan setan. Tidak. Tapi dia taburkan bibit belas kasihan dan cintanya di tengah-tengah dunia ini. Kerendahan hatinya yang menebus manusia, melihat jiwa manusia sangat penting. Dan dengan cara demikian kita hidup mengasihi, kita hidup saling berbagi satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Dan itulah cara setan pergi. Tidak ada tempat bagi setan di dalam dunia ini. Mari anak-anak sekalian kita belajar tentang hal ini. Kita belajar kuasa Kristus atas setan. Bukan hanya kuasa Kristus yang menghancurkan setan. Tapi kuasa Kristus juga yang membuat belas kasihannya, cintanya berbekas di tengah-tengah dunia ini. Sehingga seluruh dunia tahu inilah Kristus Sang Mesias. Dia bukan punya setan. Orang-orang yang percaya pada Kristus bukan punya setan. Tahu dari mana? Dari kasih yang mereka jalankan seperti Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri pada kami hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan melalui firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, gimana dengan penjelasan firman hari ini? Indah bukan? Bahwa Yesus kita itu yang kita percaya itu berkuasa, termasuk melawan si setan. Sehingga kita tidak perlu takut lagi sama si iblis, si setan yang menakut-nakuti kita. Dan kita juga boleh punya jaminan bahwa kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Nah anak-anak sebagai laskar Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Maju Laskar Kristus bait kesatunya saja. Mari sama-sama menyanyikan dengan penuh semangat. Maju Laskar Kristen, maju
kita hari ini. Kita akan melanjutkan minggu depan eksposisi kitab Matius berikutnya. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lewatkan. Bye.